Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai khalayak humas. Apa itu khalayak humas? Khalayak adalah sekelompok orang yang menjalin hubungan kerjasama dan melakukan komunikasi dalam organisasi baik secara internal maupun eksternal untuk mengatasi permasalahan bersama. Kemudian macam-macam khalayak humas. Yang pertama yaitu masyarakat luas. Masyarakat luas di sini adalah semua elemen yang berada di sekitar perusahaan, di mana tersebut menjadi khalayak organisasi. Khalayak organisasi berbeda-beda tergantung jenis perusahaan dan di mana perusahaan itu berada. Kemudian khalayak yang kedua yaitu calon pegawai atau anggota pegawai. Seorang pegawai akan tertarik untuk melamar di suatu perusahaan jika perusahaan tersebut memiliki image yang positif. Khalayak yang ketiga yaitu pegawai atau anggota pegawai. Di sini pegawai merupakan sasaran utama humas, di mana pegawai yang merasa nyaman tidak akan keluar dari perusahaan tersebut dan merasa bangga bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian khalayak yang keempat yaitu pemasok. Pemasok di sini merupakan khalayak yang sangat penting, di mana perusahaan bergantung dari pemasok untuk menghasilkan produksinya. Kemudian khalayak yang kelima yaitu masyarakat keuangan. Di sini contohnya investor, di mana cita positif perusahaan di mata investor akan menjadikan kepercayaan investor untuk menempatkan modalnya di perusahaan. Kemudian khalayak selanjutnya yaitu distributor. Distributor adalah orang atau badan yang menyalurkan barang dagangan ke perusahaan untuk disampaikan kepada konsumen. Perusahaan yang memiliki citra positif akan mendapatkan dengan mudah distributor yang baik. Khalayak selanjutnya yaitu konsumen dan pemakai. Di sini semakin banyak konsumen yang memiliki citra positif akan semakin baik untuk perusahaan. Khalayak selanjutnya yaitu pemimpin atau pendapat umum, di mana tokoh masyarakat di sini memiliki pengaruh terhadap pola pikir dan pendapat masyarakat luas, di mana baik buruknya pendapat tersebut akan mempengaruhi pikiran masyarakat terhadap citra perusahaan. Kemudian untuk pengelompokan khalayak humas di sini terbagi menjadi pertama khalayak internal. Khalayak internal adalah pihak yang berada dalam organisasi seperti manajer, karyawan, dan pemegang saham. Kemudian pengelompokan yang kedua yaitu khalayak eksternal, di mana pihak yang berada di luar organisasi, misalnya pelanggan, pemerintah, bank, dan pemasok. Pengelompokan yang kedua yaitu publik primer, sekunder, dan marginal. Di sini publik primer adalah publik yang paling penting, yang sekunder publik yang kurang penting, dan publik marginal adalah publik yang diabaikan oleh perusahaan. Jadi tidak semua elemen dalam perusahaan perlu diperhatikan. Jadi perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Yang paling penting disebut publik primer, yang kurang penting disebut publik sekunder, yang diabaikan disebut publik marginal. Pengelompokan yang selanjutnya yaitu publik tradisional. Di sini publik tradisional adalah publik yang berada di suatu organisasi yang berhubungan pada saat ini. Contohnya adalah pegawai atau karyawan dan konsumen. Sedangkan publik masa depan adalah publik yang diperkirakan akan menjalin hubungan dengan organisasi di masa yang akan datang. Contohnya adalah mahasiswa, peneliti, konsumen potensial, dan pejabat pemerintah. Terima kasih, sekian presentasi yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.